Jumpa lagi di channel Tamtam Garage. Kali ini kita mau nge-review salah satu mobil, termasuk mobil yang baru dipegang sama beliau. Beliau ini sebenarnya kawan saya, udah berkawan lama. Beliau ini pemain galan juga. Makanya pas kemarin kita sempat nge-review galan tetangga, beliau ini terasa gerah katanya di menit-menit terakhir. Terhina. Langsung aja kita perkenalkan kawan saya yang ada di sebelah, Om Rudi. Dia adalah orang tua ya Om ya. Lu ngerasa udah tua belum? Masih middle. Masih middle. Tapi yang perlu kalian tahu, di belakang kita ini sudah ada mobil dari Om Rudi. Dia baru ngambil berapa bulan yang lalu? Perkiraan tuh 4 bulan lah ya, 4 bulanan kayaknya. 4 bulan yang lalu ya. Lebih 4 bulanan. Oke. Kita langsung aja ke topik ya. Kita mau review mobil ini, kita mau tanya-tanya habis tentang mobil ini. Om, Gimana, Bang? alasan ngambil Honda Cielo, Accord Cielo menggantikan galan biru tuh gimana ceritanya, Om? Jujur sebenarnya bukan menggantikan ya, intinya bukan menggantikan mobil saya yang dulu yang galan biru itu, lebih fokus lagi ke mengenang masa lalu. Karena jujur aja ceritanya mobil ini tuh saya pernah punya dari baru, itu punyanya bokap. Iya. Jadi tahun 94 itu waktu saya masih duduk di bangku SD, bokap pernah punya mobil Accord Cielo warna merah, beli dari baru, bener-bener masih grace dari baru banget. Lalu saya masuk kuliah, mobil itu dibawa sama saya. Boleh saya simpulin? Oke. Anda mencoba membeli kenangan. Ya, tujuannya itu yang utama. Jadi buat teman-teman memang ada beberapa alasan orang ngambil mobil. Yang paling tepat sih jangan salah basic ya Om ya. Ketika Anda pengen mainan old school ya kan, ya pilihlah mobil yang tua. Mau mainan yang stance, ya pilihlah yang awalnya ground dari pabriknya itu basicnya udah ground ya kan. Jangan sampai terlalu memaksakan. Begitulah mungkin kurang lebihnya. Nah, Anda membeli Honda Cielo di tahun sekarang dan memiliki kenangan di tempo lalu, di beberapa puluh tahun yang lalu pernah membeli Cielo yang baru, ini berarti Om Rudi ini paling tidak tahu sejarah Cielo. Hampir tahu ya. Maksudnya nggak semua betul saya tahu persis, cuman setidaknya saya menguasai beberapa hal gitu tuh. Iya. Dari sejarah, histori, basic mesin atau apa namanya ya, masalah-masalah umum pada Cielo gitu. Saya insya Allah tahu lah kalau itu. Nah, kali ini kita mau nanya, kalau di video-video sebelumnya kan setiap kali kita nge-review itu dimulai dari kaki-kaki. 6 sektor itu kan teman-teman ya. Nah, untuk kali ini mungkin kita tidak membicarakan 6 sektor, tapi nanti 6 sektor ini bakal ada sinematiknya bahwa apa ya? Dia mau membuktikan bahwa mobil ini tuh sebenarnya semuanya fungsional. Nanti akan ada cuplikannya. Bukan berarti kita beli mobil tua terus semuanya segala maklum, ininya mati ya maklum puluhan tahun. Ininya mati maklum katanya. Nah, kali ini nanti dia mau ngebuktiin bahwa semuanya masih jalan semua. Nah, untuk saat ini kita nggak bicara 6 sektornya, tapi gue mau nanya sama lo, Honda Accord Cielo itu pertama lahir di Indonesia tahun berapa sih, Om? Sebetulnya ini masuk ke generasi Accord kelima ya, generasi kelima kalau nggak salah setahu saya generasi kelima. Terus dia juga pertama lahir itu di 94. Karena dia itu lanjutannya dari Maestro sebetulnya. Maestro Karena Maestro kan itu lahirnya 89 atau 90 ya, 90 kalau nggak salah, 90 sampai 93 ya. 88 ya. 88. Mungkin setahun segituan lah, sampai 93 itu kemudian vakum, lahirlah Cielo dari 94 sampai 97. Nah, pada tahun 94 itu sampai 95 dia masih sama tipenya, mau dari eksterior, interior, basic mesin juga sama. Lalu ke 96 ke 97 itu udah lari ke VTEC. VTEC itu yang CG6. CG6 atau apa ya, lupa saya namanya. Yang penting Yang sebelum CM5 itu ya? Iya. Berarti sebelum ke CM5 tuh ada satu generasi lagi? Ada satu generasi. yang tahun 99 dia. Iya. Kenapa nggak ngambil yang, oh iya tadi kenangan ya, 94 ya? Nah, Iya. Saya juga jujur mobil ini nggak terambil sembarangan. Kan banyak ya yang namanya Cielo itu pasarannya pasti ada yang 40, ada yang 35, bahkan ada yang 30 orang jual. Lu kasih clue, di kepala berapa ngambil ini waktu itu? Dengan keadaan yang masih fresh? Nah, gini.
Jadi simpel cerita di angka 50 up saya ambil barang ini. Itu nggak habis pikir, saya juga sama teman saya jalan ke mana, ke Magelang waktu itu, jalan ke Magelang. Oh berarti ngambil di Magelang mobil ini? Magelang, saya chattingan sama orangnya, udah itu langsung saya begitu lihat barang nggak nyampe setengah jam, makan cemilan di situ udah langsung bayar. Tapi komplit mobilnya? Kalau nanya komplit, fakturnya pun dilaminating dari tahun 94 itu masih rapi banget. Ini salah satu salah satu nasihat mungkin ya. Kalau memang mau melihara kenangan, usahakan fakturnya ada. Kalau fakturnya ada, apalagi mobilnya, ya kan pasti terawat. Lanjut Om. Nah tadi kan dari Om, dari sejarah tuh kita simpulkan Cielo hadir di tahun 94, ya kan. Nah berbicara modifikasi, untuk Honda Cielo ini ada berapa pakem Om? Maksudnya apakah di USDM-nya ada? Apa hanya cuma GDM doang? Sebetulnya ada 3 pasar, yaitu GDM, USDM, sama di Amerika juga, termasuk Eropa ya, USDM ya. Ya ambillah salah satunya Indonesia lah ya. Dia tuh ada banyak macamnya, terutama yang di Jepang itu dia udah pakai wiper belakang gitu kalau nggak salah. Yang di Jepang. Oh yang di Jepang itu bedanya sama yang di Asia ini udah ada wiper belakang. Ya, terus juga di bagian bumper, terus yang USDM juga ada lampu di sebelah kanan, apa namanya itu saya lupa. Oh yang set maker ini ya? Betul. Set makernya ada di bumper juga. Bumper ada di bumper ya. Bagian interior mungkin perbedaannya ada di climate control AC ya, dia udah digital, terus pakai puteran, nggak kayak ini kan kayak kompor jadinya. Nah di climate control itu saya juga bingung, dari Maestro ke Cielo itu ada downgrade ya. Jadi kalau Cielo Maestro 93 itu climate control udah pakai digital, ketika masuk 94 ke Cielo bukannya malah digital lagi, jadi malah pakai manual puter. Tapi lu tahu apa alasan Honda waktu saat itu? Saya kurang paham itu kalau mengenai itu. Tapi kan istilahnya bukan sesuatu yang signifikan lah ya. Mungkin itu udah ciri khas ya. Udah ciri khas ya. Memang banyak sih teman-teman ya. Tidak salah ya, karena maksudnya tidak sedikit dari beberapa pasar tuh yang seharusnya di tahun yang muda itu dia melakukan upgrade, tapi justru si pihak Honda itu melakukan downgrade dan tentunya punya alasan tersendiri. Mungkin. Ya kan. Namun tidak menghilangkan fitur tersebut. Fitur tersebut masih tetap ada. Nah, GDM ada, USDM ada, pasar Asia juga ada. Kalau ini Om, memang sih pertanyaan ini tidak mesti ditanyain sama Om Rudi, karena jawaban pertama dia ngambil mobil ini kan hanya membeli kenangan. Tentunya kalau beli kenangan tuh dirawat, biasanya sih gitu, ya kan, betul Om ya. Tapi seumpama buat teman-teman modifikasi kan banyak juga Om Cielo yang dimodif-modif banyak. Ya kan, di Instagram komunitasnya ada, di semua sosial media banyak Cielo yang dimodif-modif itu. Kalaupun Om memiliki 2 Cielo, atau katakanlah misalkan ini dimodifikasi, Cielo ini dimodifikasi. Modifikasi apa sih yang menurut Om tuh paling tepat di diri lu? Ya kan? Khususan di diri lu, umum mah terserah lah ya. Orang punya pakem sendiri-sendiri. Nah, jadi gini. Jujur mobil ini saya bakal simpen sampai kapanpun, dan tujuan beli juga untuk disimpan buat kenangan. Siap. Jadi ya gimana ya? Kalau ini dipanasin juga 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali. Ketemu juga mungkin 2 minggu sekali. Bentar, gue lupa. Kilometer berapa berarti? Kilometer sekarang di angka 110.000. Ini udah berapa tahun berarti? 28 tahun. 28 kan enggak salah. Coba deh, kalau misalkan ini kan 100.000 dibagi 28 tahun. Berarti per tahunnya berarti 2.800. Hampir 5.000, 4.000-an. 4.000-an setahun. Bisa dibilang 3.000 lah. terawat berarti ya. Ya memang sih bukan jadi patokan kalau kilometer ya. Cuman saya lebih tertarik ke interior tuh original banget, bersih banget. Bahkan bludru pun jok ini nggak ada yang robek sama sekali, wangi, bersih. Plafon utuh, nggak ada yang kena rokok ataupun nggak ada yang item-item. Entah itu habis detailing, entah apa, saya yang jelas. Saya mau mainan mobil tuh nggak sebentar, saya bisa lihat lah, maksudnya mana yang bikinan, mana yang enggak. Ya, oke, gini teman-teman ya. Sebenarnya mobil Cielo ini dapat itu gue tahu, ya kan, karena pada basicnya dia tuh kawan saya. Nah, waktu itu gue tuh mau nganter istri, ya kan, dan kebetulan lewat rumah dia. Setelah nganter istri, gue mampir ke rumah dia, gue ngeliat mobil Cielo ini. Pertama yang gue nilai itu
Kalau eksterior ya, gue masa bodoh kalau eksterior kan. Yang paling kelihatan banget tuh interior, karena mempertahankan original interior itu sangat sulit. Kalaupun disulap-sulap, secara basic bengkel, ya kan ketahuan. Nah, gue tuh sempat nanya ke dia, tapi keren sih ini. Lu beli udah diplastikin dari sana, meskipun gue nggak tahu keabsahan plastik ini sebenarnya plastik dari dulu atau memang baru ya kan dari Enggak, itu kayaknya plastikan sekarang ya. Cuman lebih melindungi aja. Lebih melindungi. Makanya ada satu ketertarikan lu nih, ini orang nih ngerawat banget ya nggak sih? Iya. Iya kan? Jadi paling tidak begitulah teman-teman. Mobil Cielo ini ternyata masih standar dar. Terus satu hal lagi Bang mau saya kasih tahu, ini kan di angka 50 ya. Iya. Jam 50 up. Saya pulang-pulang itu ngambil barang, besoknya langsung saya refresh semua total mesin. Oke. Kenapa harus mesin dulu? Itu Menurut menjadi pondasi buat kendaraan kali ya. Oke. Betul sih. Kalau misalkan body mah gampang lah ya gampang kan. lah Budi sih. Iya. Ada tantam garage. Enggak usah pusing-pusing. Nah, tadi belum kejawab sebenarnya. Kalau dimodifikasi Cielo, Oh iya, yang paling lupa saya. tepat tuh apa? Lebih tepatnya ke GDM sih. Ke JDM. Ya, mungkin atau USDM juga bisa. Itu berarti main part number bukan ya? Ya. Termasuk part number? Ya. Berarti yang gue tahu nih teman-teman ya, nanti kalau misalkan ada teman-teman yang tahu selain 3 mobil ini yang gue tahu ya, yang bermain part number, tolong tulis di bawah komentar. Berarti yang gue tahu nih sejauh Tam Tam Garage dibangun YouTube ini, pertama kita nge-review Mercy, ya kan? Mercy juga salah satu modifikasi yang harus part number untuk mengejar nilai gengsinya Nggak mungkin ya. sembarangan. Kedua Galen ya, Pak Dokter ya kan, dia harus main part number juga. Dan ternyata Cielo pun salah satu yang cocok untuk dimodif part number ya. Jadi kalau misalkan mau GDM atau USDM mungkin hanya penggantian bumper. Betul, Iya bumper, part interior, udah gitu wiper belakang. Cuman ya mungkin harus disadari saya juga itu harganya kan gila-gilaan ya. Iya. Kemarin tembus Yang mana nih? Yang bumper apa yang yang wiper? wiper belakang plus kaca itu kemarin saya tembus di angka 25 mungkin sama pasang 25 juta. Oh, itu tuh berarti 25 tuh paket wiper wiper sama kaca. sama kaca. Ya, udah. Itu Lain dari bumper. Lain. Nanti Itu susah barangnya nyarinya. susah. Susah. Nanti kita kasih gambar di sebelah ya. Maksudnya Cielo yang ada wipernya memang ada bro, memang ada ya kan. Kalaupun di custom bisa nggak sih? Bisa sih, cuman nggak kalau orang matanya mata elang yang paham betul sama mobil-mobil kayak begini ya, kayak mobil-mobil GDM, dia pasti tahu. Pasti tahu dia Pasti ya. tahu dari lakukan, dari bentuk, dari apapun pasti tahu. Oke. Berarti modifikasi yang paling tepat dari Honda Cielo ini adalah bermain part number. Betul. Ya kan? Gampang sih kalau sumpama pengen di stand satu modif umum lah ya, kayak Iya. mau diceper-ceperan itu. Iya. Ya ini juga masuk sebetulnya, cuman saya lebih memilih ke dewasa lagi, maksudnya modif dewasa. Tapi kalau misalkan ditantang balap siap nggak nih? Nah, Nanti itu. mogok lagi. nih. Kemarin saya ditantang sama Pak Dokter. Bentar. Minum Sudah. dulu. Minum. Gerah. Panas ini. Itu menit berapa ya? Berapa sih? Berapa Dit kemarin tuh Dit? 22.2-nya nggak tahu berapa Titik titik. 38 atau 28 gitu. Nah, mobil tua. Kenapa lu memilih untuk tadi refresh mesin ya kan? Masih enak nggak sih dibawa lari mobil ini? Jujur, ini mobil termasuk mobil kenceng pada masanya. Pada masanya. Walaupun kalau ditantang sama Pak Dokter yang pakai galon biru yang di video sebelum ini ya, yang bilang gua mogok. Kompornya tuh dia sebenarnya. Kompornya ini kameramen sebenarnya. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya kan ya. Jadi gini, saya mau ngerokok, boleh juga. Gimana? Jadi kalau secara horsepower teknis dari speknya sendiri itu saya udah kalah horsepower sama dia. Di atas kertas. Ya. Ya kan di atas kertas Ya, horsepower-nya betul. kalah kan? Kalah. Di brosur itu ya kan. Cuman nyalinya ada enggak? Oh gitu. Lebih membuktikan aja lah, bukan satu sindiran yang buat orang tersinggung atau gimana ya. Iya. Kita have fun aja. Jadi biar sama-sama saling mengedukasi lah. Malah jatuhnya gini ya. Gue pengen ya kan. Di segmen berikutnya gue pengen ini kan sudah kadang medok kita godok kan, dan kebetulan matang nih ya kan, kebetulan matang tinggal kita makan. Gue tuh sebenarnya pengen coba sih ya kan ya, Gallon VR4-nya dia ya kan yang Dia bukan VR4 bro. Oh bukan ya. Hanya eksteriornya ya. Palsu dia, bukan Oh, gitu. Ingat. Ya, siap. Di Nah. judul udah dijelaskan VR4 tapi bohong. Oh, tapi bohong. Ya itu maksudnya kan di situ. Oh berarti sebenarnya apple to apple loh.
nih secara mesin ya, secara mesin berarti bisa dibilang Galen yang kemarin itu kan belum mesin VR4. VR4 looks kan ceritanya. Look, ya kan look. Nah kebetulan di sini ada Cielo yang mesinnya standar juga ya kan ya. Nah apabila kita comparein ya kan, ya kita tarik lah. Katakan kita tarik ngedrak ya kan. Ya. Itu apple to apple nggak sih? Bener nggak? Ya, bisa. Kalau nggak salah dia juga internal belum ada yang diganti kan? Nggak ada yang diganti. Ya. Ini juga belum kan? Belum. Kalau menurut saya sih nih Pak Dokter ya kan, yang menurut saya ya kan jauhkan dulu suntikan ya kan, barangkali lagi kerja emosi, jauhkan dulu suntikannya ya kan ya. Pikirkan ini baik-baik. Setelah ini nanti kita kumpul ya kan. Betul ya? Ya kan? Nggak apa-apa kita have fun aja, fun aja. Fun race. Nah, gini Om, masalahnya lu kan pernah pakai Galen. Ya kan? Lu kan berarti kan di bangku Galen itu lu bisa meresapi dong. Itu kan mobil lu kan. Kemudian dijual, belum berapa lama lu ngambil Cielo dan lu nikmatin lagi. Ya kan lu kuasain lagi bangku drive ini. Menurut lu kasat mata nih. Responnya tuh lebih enak yang mana sih? Sebetulnya Galen apa Cielo? kalau respon Galen ya, cuman kan kalau bobot mobil itu masing-masing berbeda. Mungkin juga saya bisa dapat pertimbangan dari situ atau dari nyali juga tadi kan. Berapa cc ya Om? Ini 2200, Doi 2500, V6. harusnya menang. Harusnya menang. Ini SOHC kalau nggak salah. Ini SO. HC. Doi masih SO juga ya? SOH juga. SOH. Cuman kan V6 dia. Iya sih. Harusnya Menang. Harusnya menang. lanjut. Gua nggak sabar aslinya pengen nyobain Harusnya gitu. menang. Pengen mana sih yang lebih di depan gitu tuh. Iya. Berarti kalau gue narik kesimpulan, Jadi wajar lah kalau gua kalah wajar. iya. Ini yang paling berat adalah mental, betul nggak sih? Mungkin mental, kedua waktu. Waktu ya. Kalau tempat bisa lah kita curi-curi kan. Bisa, kita curi-curi. sangat bisa sekali. Kalaupun ya ada waktunya ada, tempatnya ada. Doi sibuk, ya kan. Ya katakan lu juga sibuk. Kayak lu nggak bisa nyetir mobil aja, lu aja yang bawa mobil. Iya. Ngapain pusing-pusing? Oh, boleh. Boleh lah. Padahal barangkali butuh joki ya kan. Atau Om Rudi nanti kalau Om Rudi sibuk ya kan ya. Ada nih, tapi enggak sih kalau dia sebenarnya dia orang sibuk, tapi kalau untuk urusan otomotif dia nggak sibuk. Karena apa ya? Gue awal kenal beliau ini, kita touring ke Bandung, kita kontes ke sana, kita kontes ke sini, dia tuh selalu datang. Meskipun hanya wujudnya doang. Tapi enggak sih, waktu di Cirebon kita Galen Selama saya bisa saya hadir. iya kan? Kalau waktu di Kuningan itu kan karena udah dijual kan? Ya, udah dijual. Udah kan? Makanya nggak ikut kontes ya. Nggak ikut ya. Kemarin tuh dapat apa ya di Cirebon ya? The best air puk. Air puk apaan air puk? Ada yang tahu air puk? Komen aja, Pak. Komen aja di bawah. The best air puk. Balik lagi nih ke Cielo. Honda Accord Cielo 1994, Galennya tahun 2000. Ya. Tahun 2001 ya kan. Ya menurut gue sih harus ngebuktiin sih. Padahal inget ya, ini bisa dibilang menit-menit terakhir juga kita ngobrolin ini ya kan. Kalau ini ada body kita nggak sih? Harusnya ada Mugen dia tuh. Ada. Ya, cuman add-on aja. Berarti kalau misalkan body kit, grill juga diganti? Grill diganti ya. Diganti ada Mugen. Dia Mugen ada yang versi Mugen. Tapi lu enggak memprioritaskan itu ya? Enggak. Pokoknya gue intinya gue beli kenangan. Ya. Lu pertengahin original keluar pabriknya begini ya? Ya. Iklan. Ada nyamuk. Maaf nih teman-teman, tadi ada gangguan. Hujannya besar banget. Jadi supaya informasinya itu terdengar jelas, akhirnya kita pindah nih ke dalam rumahnya Om Rudi. Tidak perlu berlama-lama lagi. Gue mau nanya sama lu nih Om, ini pertanyaan terakhir ya kan, berkaitan dengan mobil yang digoreng. Menurut lu pribadi Om, menurut lu pribadi nih, berarti pendapat lu nih, kita disclaimer dulu ya. Berpendapat bebas, ya kan, yang penting tidak menjatuhkan, tidak ada sisi-sisi yang menjatuhkan. Menurut lu pribadi nih Om, Honda Accord Cielo lu yang 94 ini bisa nggak kira-kira sampai ke goreng angkanya? Harga jualnya? Boleh. Jadi gini ya, kalau menurut saya sih ada dua pakem mobil yang patut jadi harganya naik atau kita katakan digoreng ya. Iya. Yang pertama, dia jarang populasinya
Atau yang kedua, dia banyak populasinya tapi jarang yang original. Jarang yang original. Betul. Apakah artinya barang original itu mahal? Akhirnya mereka nggak pakai barang-barang original. Mungkin karena yang terakhir, karena yang kalau Cielo kan dia banyak banget tuh, populasinya banyak, orang juga pada beli karena harganya satu murah ya. Kedua juga dia enak bawanya, nyaman, empuk, terus juga ya udah canggih lah di zaman segitu. 94 tuh udah retract, udah antena otomatis. Iya. Tapi di sisi lain mereka tuh jarang buat buat mempertahankan itu semua gitu. Ada setir yang diganti pakai setir racing, tapi setir racing bukan di zaman bukan sekarang asli, ya. Betul, asli GDM atau asli bawaan pabrik dari Jepang atau dari mana, dari USDM. Sedangkan barang-barang itu tuh ada gitu ya. Ada, cuman mereka susah nyarinya dan mahal. Oke, makanya terjadilah suatu mobil yang jika dibegitukan, Betul. maka akan tinggi harganya. Betul. Oke. Nah, kalau dari gua pribadi nih Om, ya kan, kalau gua pribadi nih, ini jawabannya sebenarnya sedikit konyol, ya kan. Gua nggak punya analisa ke sana. Kriteria mobil apa sih yang bisa digoreng di kemudian hari ketika nanti anak-anak kita pada besar, bahwa mobil-mobil di zaman kita muda itu kan harganya ternyata meledak, ya kan. Kalau menurut gua kriterianya cuma satu. Dan ini akan menjadi penutup, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Mobil yang layak untuk digoreng dan bisa digoreng adalah ketika mobil tersebut dipakai dan digembosi oleh para influencer. Oke. Masuk. Jadi personal branding kalau menurut gua. Betul. Jadi ketika misalkan Accord Cielo ini dipakai sama personal branding yang semacam siapa sih yang dulu Estilo kan, lu tahu Estilo Honda Tahu. Estilo ya. Estilo itu kan mobil yang dulunya konon murah. 60 juta dulu gua. Iya tahu. kan? Sekarang sampai 200 juta. Hampir 500. Hampir 500 karena digoreng oleh salah satu influencer. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, influencer pun tidak bisa menggoreng apabila, nah ini alasan kedua kriterianya. Alasan lebih tepatnya alasan. Karena sekarang sosial media nih udah canggih. Kalau dulu, meskipun yang makainya bupati, meskipun yang makainya katakannya artis-artis ternama, mereka juga mau mempublikasikannya bingung. Betul. Hanya ada di stasiun TV kan. Koran. Iya, YouTube. Majalah. YouTube tuh nggak segencar ini, nggak ada TikTok, nggak ada Facebook, tidak ada kan. Kalau menurut gue sih gitu. Tapi menurut teman-teman ya kan ya, kalau misalkan punya jawaban yang sekiranya mobil apa sih di kemudian hari yang bakal tergoreng, dan apakah Honda Accord Cielo ini bisa tergoreng ya kan ya, tulis di bawah komentar ya kan ya. Terus saya mau nyampein satu hal ya, maksudnya kalau Tuhan mengizinkan saya banyak rezeki Oh, juga. lu punya Tuhan, bro? Punya lah. Punya lah, bro. Jadi gue pengen rencananya itu cita-cita, ini mah cita-cita ya, namanya juga berhayal bebas lah ya, gratis. Malah gue pengennya ngoleksi itu mobil-mobil yang 90s, yang tahun 90-an, yang bener-bener jadul banget, terus asli original banget. Itu mau saya kumpulin, pengen banget gitu tuh. Kalaupun kalau misalkan lu, maksudnya lu pengen jadi kolektor nih. Betul. Bukan lu beli Cielo lagi yang emang udah hancur terus lu originalin, bukan. Mungkin juga begitu. Mungkin seperti itu ya. Jadi ada dua kemungkinan. Barang tersebut oke, terus lu beli sebagai kolektor, atau ya kan, mobil tersebut busuk, kemudian lu ambil, lu kembaliin ke orisinil gitu ya. Dan ujung-ujungnya kalau dijual kan emas juga kan. Iya. Oke. Ya kalau harga cocok, kenapa enggak sih? Iya, bener-bener realistis waktu. Hati juga seneng kok. Oke, mungkin segitu aja dari gua, Om Rudi. Terima kasih udah diizinin nge-review mobil lu. Sama-sama. Jauh-jauh dari Tegal Gubuk, RJ Winangun, di Kedawung, di salah satu kediamannya Om Rudi. Lu kan tinggal di Tegal Gubuk ya? Gua baru pertama nih kesini nih. Baru pertama gua ke rumah lu yang di Cirebon ini. Dan Terima rumah kasih ini juga khusus dibuatkan untuk kandang mobil itu. Kandang mobil ini? Iya. Oke. Oke. Jadi lebih mahal kandangnya daripada rumahnya. Besok harusnya pakai itu. Apa namanya itu yang tertutup otomatis tuh? Iya. Itu kan ada tuh. Ada. Nah, mungkin itu aja Om ya, karena thank you banget. Mudah-mudahan di kemudian hari gue masih bisa diperbolehkan untuk nge-review mobil lo, ya kan? Amin. Kalau bukan Cielo, gue tunggu deh mobil-mobil koleksi lo yang lain. Ada nanti, insya Allah. Thank you. Sama-sama. Tatam Geret. See you again.